Hai, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas soal-soal asli UTBK SBMPTN tahun 2021. Bagi kalian yang pengen sukses meraih PTN, ayo kita belajar dan simak baik-baik. Kali ini kita akan membahas soal biologi yang mana kali ini soal ini dibagi atas dua bagian ya. Kali ini bagian pertama dan nanti ada bagian yang keduanya. Jadi kalian terus ikuti video berikutnya setelah menyimak video ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Baiklah, kita mulai saja ya. Mulai dari soal pertama di biologi, di sini nomornya 46. Kita bacakan dulu soalnya, yaitu Plasmodium vivax masuk ke tubuh manusia dalam bentuk titik-titik. Ada pilihannya adalah A. Gametosit, B. Ookinet, C. Sporozoid, D. Cryptozoid, dan E. Merozoid. Nah, gimana kita menjawab soal ini? Jadi ini adalah materi tentang protista, kelompok protozoa dari kelas sporozoa. Jadi kita harus tahu cara menjawabnya. Kita harus memahami dulu siklus hidup plasmodium ya. Jadi dalam siklus hidup plasmodium itu kita bisa melihat di gambar ini bahwa di sini ada nyamuk ya. Nyamuk ini dia saat ini dia menggigit atau menusukkan alat penusuknya kepada kulit manusia. Pada saat itu dia akan memasukkan plasmodium dalam bentuk sporozoid ya. Jadi dia memasukkan plasmodium itu dalam bentuk sporozoid. Lalu sporozoid itu nanti akan mengikuti aliran darah dan dia sampai ke hati manusia. Pada saat dia sampai di hati manusia, sporozoid itu akan menginfeksi hati manusia dan dia pun tumbuh dan berkembang. Di hati dia tumbuh dan berkembang menjadi skizon ya. Kemudian selanjutnya skizon kemudian pecah dan menghasilkan sekitar 40.000 merozoid ya. Jadi sangat banyak sekali yang dihasilkan dari skizon yang pecah itu. Nah, selanjutnya ya, merozoid tersebut akan meninggalkan hati dan dilepaskan ke aliran darah. Target serangan selanjutnya adalah sel darah merah. Di dalam sel darah merah ini terjadi fase skizon eritrositik, di mana terjadi pembentukan cincin yang kemudian akan menjadi tropozoid, lalu akan menjadi skizon. Nah, pada tahap berikutnya beberapa skizon akan runtuh dan menjadi merozoid baru. Sehingga saat sel darah merah pecah, merozoid ini akan menyerang sel darah merah lainnya yang masih sehat dan akan mengulangi kembali tahap sebelumnya. Pada saat inilah gejala malaria mulai muncul pada orang yang terinfeksi, di mana gejalanya adalah demam-demam yang tinggi. Nah, sebagian daripada tropozoid akan membentuk gametosit jantan dan gametosit betina. Ya, di situ nanti ya, jika nyamuk anopheles menggigit orang dengan penderita malaria, maka gametosit jantan dan betina akan ikut terhisap oleh nyamuk saat menghisap darah manusia yang terinfeksi tadi. Jadi si nyamuk tadi pada saat menghisap darah orang yang terinfeksi malaria, maka terbawalah di dalam mulut nyamuk tadi yaitu gametosit jantan dan gametosit betinanya. Selanjutnya, plasmodium akan memulai siklus hidup dalam tubuh nyamuk yang disebut dengan fase sporogoni. Nah, di dalam tubuh nyamuk anopheles, gametosit jantan dan betina ini kemudian akan matang dan membentuk mikrogamet dan makrogamet. Nah, perubahan ini membutuhkan waktu beberapa waktu ya, dan berbeda-beda tergantung spesies plasmodiumnya. Terjadinya peleburan gamet atau reproduksi seksual antara mikrogamet dan makrogamet ini akan menghasilkan zigot yang dinamakan ookinet. Selanjutnya, nanti ookinet ini kemudian menyerang dinding usus nyamuk dan berkembang menjadi suatu bentuk yang dinamakan ookista.
di dalam ookista, ookinet, kemudian tumbuh dan berkembang hingga menghasilkan sporozoid. Lalu sporozoid tersebut kemudian akan menyerang kelenjar air liur nyamuk dan siap menginfeksi manusia yang tergigit nyamuk tersebut. Maka nanti akan terinfeksi lagi orang yang tergigit nyamuk tersebut melalui memasukkan sporozoid ke dalam kulit manusia yang digigitnya ya. Jadi seperti itu. Jadi maka jawaban soal ini dapat kita katakan bahwa Plasmodium vivax masuk ke tubuh manusia dalam bentuk C, sporozoid. Jadi jawabannya C ya. Oke, sekarang kita masuk pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 47 ya. Nah, pada soal ini kita baca dulu. Bagian buah mangga yang biasa dimakan merupakan perkembangan dari lapisan titik-titik. Nah, ini pilihannya ada eksokarpium, B. epikarpium, C. endokarpium, D. mesokarpium. Maka kita harus tahu dulu bahwa buah itu terdiri atas 3 bagian ya. Ada lapisan luar, ada lapisan tengah, dan ada lapisan dalam. Ketiga lapisan ini disebut dengan perikarp atau perikarpium. Nah, yang 3 lapis ini dibagi 3 ya. Yang pertama adalah lapisan luar, namanya eksokarp. Nah, eksokarp ini disebut juga dengan kulit buah, di mana kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada yang lunak. Nah, kulit buah pada buah kering umumnya itu keras, misalnya buah kacang tanah. Tapi ada juga buah yang memiliki eksokarp tipis, misalnya buah tomat. Lapisan tengah disebut dengan mesokarp. Lapisan ini sering disebut daging buah. Contohnya pada buah mangga dan buah apel. Bagian ini yang biasa kita makan. Lapisan dalam disebut dengan endokarp. Lapisan paling dalam mengelilingi biji. Endokarp ada yang tebal dan keras. Misalnya pada buah kelapa ya, seperti tempurung kelapa itu termasuk bagian dari endokarp. Maka bagian buah mangga yang biasa dimakan merupakan bagian dari perkembangan lapisan. Tentu saja jawabannya lapisan mesokarpium, yaitu jawabannya adalah D. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjutkan lagi pada soal nomor 48. Tahap perkembangan embrio di mana terdapat bentuk bola dengan rongga yang terletak di antara 2 kutub disebut titik-titik. Pilihannya adalah A. ovulasi, B. gastrulasi, C. blastulasi, D. morulasi, dan E. maturasi. Nah, untuk menjawab soal ini kita tampilkan dulu tahapan perkembangan embrio yang akan saya berikan gambar pada kalian agar kalian mudah memahaminya ya. Jadi di sini ada gambar di mana zigot itu akan tumbuh berkembang, di mana sebuah sel zigot akan membelah menjadi 2 sel, kemudian 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16 sel, 16 sel menjadi 32 sel, lalu 64 sel dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan cleavage atau tahap morula, di mana pembelahan berulang-ulang hingga membentuk sel berbentuk kelompok anggur ya. Nah, selanjutnya setelah melewati zigot berkembang menjadi morula atau cleavage, maka langsunglah dia akan memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap blastula. Ciri-ciri tahap blastula ini di mana sel-sel itu membentuk bola di mana di dalamnya terdapat rongga. Rongga itu bernama rongga blastosol ya. Jadi ciri-ciri dari blastula, fase dari blastula adalah adanya rongga blastosol di dalam kumpulan sel itu. Nah, prosesnya disebut dengan blastulasi. Nah, setelah melalui proses blastula, fase blastula ya, maka selanjutnya memasuki fase gastrula atau prosesnya disebut gastrulasi. Pada gastrula ini nanti akan terbentuk 3 lapisan embrional ya. 3 lapisan embrional. Kalau dia hewannya hewan diploblastik,
maka membentuk dua lapisan embrional yaitu ektoderm dan endoderm. Kalau dia hewan tripoblastik, dia akan membentuk 3 lapisan, namanya lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Jadi pada masa gastrula ini nanti ada terbentuk lapisan-lapisan embrional ya. Dan bagian dalamnya itu ada yang namanya archenteron ya. Archenteron ini nanti akan berkembang menjadi saluran pencernaan pada perkembangan berikutnya. Oke, maka soal ini dapat kita lihat jawabannya adalah apa? Tahap perkembangan embrio di mana terdapat bentuk bola dengan rongga yang terletak di antara dua kutub tersebut itu adalah jawabannya yaitu blastulasi, atau jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya yaitu nomor 49. Kita baca dulu soalnya. Sukrosa yang ditransfer keluar dari floem sel akar akan diubah menjadi amilum di dalam organel titik-titik. Pilihannya adalah A. vakuola, B. plastida, C. lisosom, D. peroksisom, E. glioksisom. Oke, nah untuk menjawab soal ini adalah materinya tentang sel, yaitu tentang organel-organel sel. Nah, kita pelajari dulu yang namanya plastida. Plastida merupakan organel bermembran rangkap ya. Jadi dia ini membrannya ada 2. Nah, plastida ini berdasarkan pigmennya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama nanti kloroplas, yang kedua kromoplas, yang ketiga leukoplas. Nah, yang kloroplas dia mengandung klorofil, karotenoid, pigmen fotosintetik lainnya. Nah, kloroplas adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Berikutnya yang kedua adalah kromoplas. Kromoplas mengandung pigmen non-fotosintetik seperti warna merah, warna orange, dan warna kuning. Pigmen yang terkandung di dalamnya yaitu warna kuning itu disebut dengan karoten, kuning kecoklatan disebut dengan xanthofil, dan biru disebut dengan vicocyanin. Nah, kromoplas ini banyak ditemui pada buah tomat, buah wortel, dan warna-warna bunga ya, bunga yang berwarna-warni. Nah, berikutnya adalah leukoplas. Leukoplas ini tidak berwarna dan terdapat pada organ penyimpan makanan seperti umbi dan biji. Dia dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kandungan zat makanan yang disimpannya. Yang pertama adalah amiloplas, dia menyimpan amilum. Elaioplas membentuk dan menyimpan lemak. Proteoplas menyimpan protein. Nah, itulah dia bermacam-macam plastida. Nah, berdasarkan soal, sukrosa yang ditransfer keluar dari floem sel akar akan diubah menjadi amilum di dalam organel ya. Jadi dia akan diubah menjadi amilum di dalam organel apa? Tentu saja organel bernama plastida. Ya, khususnya bagian yang disebut dengan amiloplas. Di sana dia akan disimpan menjadi amilum. Maka jawabannya adalah B. Untuk fungsi organel yang lain pada pilihan A seperti vakuola itu adalah ruangan yang terdapat di dalam sel yang banyak ditemukan pada sel tumbuhan yang tua. Vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan dan pigmen. Pada sel hewan, vakuola ini tidak ada. Itu pun kalau ada namanya vakuola kontraktil dan vakuola makanan yang hanya ditemukan pada hewan protozoa atau hewan satu sel. Pilihan C yaitu lisosom. Lisosom adalah kantung kecil yang bermembran tunggal. Dia mengandung enzim pencernaan, berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke sel, serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Jadi lisosom ini berperan dalam pencernaan intraseluler. Pilihan D, peroksisom, dia berfungsi menghasilkan enzim katalase dan oksidase. Pada hewan, peroksisom banyak ditemukan di hati dan di ginjal.
Glioksisom ditemukan pada sel tumbuhan, biasanya pada lapisan aleoron biji padi-padian. Glioksisom sering ditemukan pada jaringan yang menyimpan lemak dari biji yang berkecambah pada tumbuhan. Oke, kita lanjutkan lagi pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 50. Ya, kita akan baca dulu soalnya. Komposisi basa sitosin pada Escherichia coli diketahui 20%. Berapa persen komposisi basa adenin? Nah, pilihannya ada A 50%, B 60%, C 40%, D 30%, dan E 20%. Nah, kita harus memahami dulu bahwa DNA pada bakteri Escherichia coli itu mengandung basa nitrogen. Ada dua macam, basa purin dan basa pirimidin. Nah, basa purin terdiri dari adenin dan guanin. Basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. DNA totalnya berjumlah 100%. Nah, purin tadi adalah adenin dan guanin, kemudian pirimidinnya adalah sitosin dan timin. Adenin berpasangan dengan timin, sementara nanti guanin akan berpasangan dengan sitosin. Maka jumlah adenin sama dengan timin dan jumlah guanin sama dengan sitosin. Nah, jika diketahui komposisi sitosin adalah 20%, maka komposisi guanin menjadi, tadi ya ingat ya bahwasanya sitosin sama dengan guanin. Kalau sitosinnya 20%, maka guaninnya pun menjadi 20% juga. Nah, berarti adenin dan timinnya sisanya ya, yaitu ada 60%. Maka dibagi dua, masing-masing adenin 30% dan timin juga 30%. Oke, jadi seperti itu cara menjawabnya. Bisa paham ya? Oke, maka komposisi basa sitosin pada Escherichia coli diketahui 20%. Berapa persen komposisi basa adenin? Maka jawabannya adalah yaitu tadi 30%. Maka jawabannya adalah D. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi pada soal berikutnya, soal nomor 51. Jika tekanan darah kita 120/80 mm Hg, angka 120 dan angka 80 berturut-turut menunjukkan titik-titik. A. Tekanan ventrikel kiri kontraksi, tekanan ventrikel kanan relaksasi. B. Tekanan ventrikel berkontraksi, tekanan jantung relaksasi. C. Tekanan arteri berkontraksi, ritme denyut jantung. D. Ritme denyut jantung, ritme denyut pembuluh nadi. E. Tekanan arteri berkontraksi, tekanan vena. Maka untuk menjawab soal ini kita lihat ya, jika tekanan darah kita 120/80 mm Hg, artinya menunjukkan angka 120 mm Hg adalah sistol, di mana saat ventrikel atau bilik kanan berkontraksi memompa darah ke paru-paru dan ventrikel atau bilik kiri berkontraksi memompa darah ke seluruh tubuh. Ini disebut juga tekanan darah saat darah keluar dari jantung. Nah, angka 80 mm Hg adalah diastol, di mana saat atrium atau serambi kanan relaksasi menerima darah dari seluruh tubuh dan atrium atau serambi kiri relaksasi menerima darah dari paru-paru. Nah, saat ini tekanan darah adalah saat darah masuk ke jantung. Oke, maka jika tekanan darah kita 120/80 mm Hg, angka 120 dan angka 80 berturut-turut menunjukkan, maka jawabannya adalah B, yaitu tekanan ventrikel berkontraksi, tekanan jantung relaksasi. Jadi di sini maksudnya jantung relaksasi itu adalah jantung bagian atrium ataupun serambi. Oke ya, jawabannya adalah B.
Oke, kita lanjutkan lagi pada soal berikutnya, yaitu nomor 52 ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Hormon epison pada serangga digunakan untuk titik-titik. Pilihannya adalah A. Mengatur ekskresi, B. Menarik pasangannya, C. Menghambat penuaan, D. Mempercepat metabolisme, E. Mengatur pergantian kulit. Oke, kita pahami dulu apa saja jenis-jenis hormon yang ada pada serangga ya. Yaitu yang pertama adalah hormon epison. Hormon epison berperan untuk memacu proses pergantian kulit pada serangga. Istilah dari pergantian kulit ini disebut dengan ekdisis atau molting. Hormon epison ini dikeluarkan dari kelenjar yang bernama protoraks. Kemudian hormon yang ada di serangga juga adalah hormon untuk menarik pasangan pada serangga, yaitu disebut dengan feromon. Jadi berdasarkan soal yang ada, maka hormon epison pada serangga digunakan untuk, maka jawabannya adalah E, yaitu mengatur pergantian kulit. Oke, itu jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan lagi pada soal nomor 53 ya. Kandungan glukosa dalam urin mengindikasikan adanya gangguan pada titik-titik. Pilihannya adalah A. Glomerulus, B. Tubulus contortus proximal, C. Lengkung Henle, D. Tubulus colectus, E. Ureter ya. Yang D ini harusnya tubulus collectivus sepertinya ya, salah ketikan ini. Jadi E itu ureter. Oke, mari kita lihat itu ya untuk penyakit yang ada di ginjal. Berarti di sini kan ada gangguan ya, gangguan di mana kandungan glukosa ditemukan di dalam urin. Nah, kalau di dalam urin ada glukosa berarti orang itu menderita diabetes mellitus atau penderita kencing manis, yaitu suatu penyakit yang ditandai kadar gula yang tinggi di dalam darah sehingga urin mengandung glukosa. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh pankreas yang tidak mampu memproduksi hormon insulin, sehingga penderita itu akan mengalami kekurangan insulin. Ya, jadi kalau dia kekurangan insulin, maka tidak ada hormon yang akan merubah glukosa yang berlebihan di darah untuk disimpan menjadi glikogen. Akibatnya, ya, meningkatlah kadar glukosanya. Di samping itu ada gangguan reabsorpsi glukosa di tubulus contortus proximal. Jadi kadar glukosa yang tinggi di dalam darah saat melewati ginjal, ya, bagian tubulus contortus proximal ini terganggu dalam menyerap kembali atau mereabsorpsi glukosa. Nah, untuk tes urin bagi penderita diabetes mellitus dapat dilakukan dengan larutan benedik. Jadi tes urinnya dilakukan dengan larutan benedik, kemudian akan terjadi perubahan warna urin yaitu menjadi merah bata. Jadi seseorang yang memiliki tes urin dengan warna urinnya berubah menjadi merah bata, maka dia positif menderita diabetes mellitus. Nah, jadi soal ini ya, jawabannya adalah kandungan glukosa dalam urin mengindikasikan adanya gangguan pada B ya, tubulus contortus proximal. Oke, itulah dia jawaban soal kali ini. Oke. Untuk kalian yang ingin tahu tentang sistem ekskresi manusia bagian ginjal, dapat melihat video sebelumnya ya. Demikian tadi telah kita bahas tentang soal-soal asli UTBK SBMPTN 2021 bagian pertama. Untuk bagian kedua kalian bisa melihat video berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat jelas, mengerti, dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi.